Allah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kami persilakan dan kami ucapkan selamat datang kepada segenap rombongan keluarga besar calon mempelai pria. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Untuk jamaah wanita berada di sisi bagian kanan dan untuk jamaah pria sepenuhnya berada di sisi bagian kiri. Kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada petugas KUA, yaitu Bapak Ustadz Haji Ahmad Sumroni. Kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan, dan juga kami turut mengundang kepada kedua saksi, yaitu saksi dari calon mempelai wanita Bapak Adil Musafi, dan juga saksi dari Pan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya wassalam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari Minggu 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 1 November tahun 2020, kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahim, bertatap muka untuk memenuhi acara akad nikah Dinda Musafi dan Fahmi Yudhistira. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa membawa syafaatnya hingga tibalah kepada kita semua. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Khairul Khaidir dan juga keluarga besar dari Bapak Sugeng. Yang kami hormati petugas KUA dari yaitu Bapak Ustadz Haji Ahmad Sumroni. Yang kami hormati kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian, dan juga kedua calon mempelai. Untuk mengawali acara pada kesempatan pagi hari ini dan menambah keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Fakih Akbar, yang akan dibacakan oleh Qori dan juga Sari Tilawah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya darinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan di antara tanda-tandanya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita masuk ke inti acara. Namun sebelum masuk ke inti acara, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi dan permohonan terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu, harap menggunakan masker dan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak satu sama lain. Insya Allah kita berada di tempat yang baik, menyaksikan acara yang baik. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, berkenan untuk menonaktifkan handphonenya sementara dengan harapan suara dan nada telinga masuk tidak mengganggu prosesi ijab qabul berlangsung. Dan kepada ibunda tercinta yang mungkin membawa buah hati tersayang, dimohon untuk memberikan perhatian putra dan putrinya agar suara dan tingkah laku putra putri tidak juga mengganggu prosesi ijab qabul berlangsung. Kita semua merupakan saksi, tentunya selain dua saksi yang telah tercatat di kantor urusan agama. Ketika nanti dinyatakan sah, dimohon dengan sangat kepada Bapak dan Ibu tidak bertepuk tangan ataupun berseru dengan kata hore. Sebagai gantinya, kita ucapkan dengan lafal Allah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Calon mempelai wanita kita tentunya akan bersanding di sisi suami tercinta, tentunya setelah nanti dinyatakan sah. Dan mohon izin kepada petugas KUA untuk yang membacakan khutbah nikah, yaitu Ustadz Fakih Akbar. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari Minggu 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 1 November tahun 2020, prosesi akad nikah Dinda Musafi dengan Fahmi Yudhistira segera dimulai. Kami serahkan sepenuhnya kepada petugas kantor urusan agama, Bapak Ustadz Haji Ahmad Sumroni, untuk memandu prosesi ijab kabul pada kesempatan pagi hari ini. Kepada beliau kami persilahkan
dengan segenap hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Keluarga besar Pak Sugeng dan Ibu Sri Fatmin Setiawati, yang terhormat Keluarga besar Bapak Khairul Khaidir dan Ibu Fauzia Ilyas, yang terhormat kedua saksi yang tercatat yaitu Bapak Dr. Adel Musafi dan Bapak Eko Setiono. Tak lupa yang terhormat para penyepuh hadirin yang berbahagia, alhamdulillah bahwa kita sampai saat ini masih diberikan oleh Allah berupa nikmat sehat walafiat sehingga dapat hadir di majlis akad nikah ini dalam rangka kita menyaksikan akad nikah dua hamba Allah, yakni antara Fahmi Yudhistira dengan Dinda Musafi, yang tentunya kita hadir di majlis akad nikah ini dengan niat yang satu, yaitu ingin menyaksikan, mendoakan dan juga menghantarkan kedua hamba Allah ini semoga nanti yang mendapatkan rumah tangga yang penuh ketenangan, kebahagiaan lahir maupun batinnya. Allah panjangkan jodohnya dan Allah permudah semua urusannya menuju keluarga yang sakinah dan marhamah. Bihaziniya lahuma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fahmi, tolong pegang mic-nya. Mas kawinnya seperangkat alat sholat ya. Udah disiapkan mas kawinnya. Tolong dikedepankan mas kawinnya. Seperangkat alat sholat. Mungkin ada tambahan lagi. Oh, itu ya. Ada masnya? Enggak, hanya itu aja. Seperangkat alat sholat ya. Ini sebagai syarat sahnya. Oh iya. Mic-nya kurang satu ya, mana lagi? Mic-nya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rukun nikah ada 5. Yang pertama ada yang mempelai wanita, kedua ada yang mempelai pria, 3 wali, kedua saksi, dan insya Allah ijab dan kabul hari ini kita saksikan sama-sama ya. Nanti setelah akad nikah dihadirkan kali ya. Gimana Pak? Putri Bapak setelah ya. Nah, baik Pak. Salah satu sunnah akad nikah ada pembacaan khutbah nikah. Kepada yang baca, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء. قولوا جميعا: أستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير فيها وفي الزكاة. أستغفر الله من ظلم العباد. أستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله. وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Fahmi Yudhistira bin Sugeng, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Dinda Musafih binti Hairul Haidir dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya putri Bapak yang bernama Dinda Musafih dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.
Kasih gimana? Sah Pak? Sah semua? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khairi wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bentuk tanda tangan Pak, istri Fahmi mungkin sedek warga buat tanda tangan. Tangan dulu deh ya. Kolom pertama ada. Kolom pertama. Iya. Lagi lagi di bawah. Yang ada foto. Ya, maaf. Kalau udah datang. Kolom yang kedua 1, 2. Lagi di atas taman. Ya. Tanda. Ya. Baiklah. Sebagai tanda tunai mas kawinnya serahkan pada yang punya. Tolong dibantu, dibantu tolong. Gitu ya, sambil berhadapan. Ini foto lagi, ini foto.
Fahmi kepada Indah. Ya, awali bismillahirrahmanirrahim. Serahkan mas kawin. Semoga bermanfaat untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Tidak, mungkin ada cincinnya yang mau dipasang, ada nggak? Bantu ya. Silakan kasih lagi keadaannya. Foto kembali, foto ya. Anak pertama. Oh, mau dipasang, silakan. Sini. Pahami dulu pada Dinda. Bismillah. Masuk, silakan berikan jari mari. Bismillahirrahmanirrahim. Saling lihat ya, 1, 2, 3, boleh saling lihat. Gantian Dinda pada kami. Dengan 3 saling lihat ya, 1, 2, 3, boleh saling lihat. Tahan ya. Ya, boleh boleh masuk juga. Ya, silakan. Jadi alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim. Aktu nikah dari Jabni Kabul selesaikan sama-sama di khidmatan Najar. Semoga semua ini menandakan atau menunjukkan suatu kebahagiaan dan juga kelanggengan dua hamba ini, yaitu antara Dinda Musafi dengan Fahmi Yudhistira menjadi keluarga yang penuh keberkahan. Allah panjang jodohnya dan semua Allah permudahkan yang arti, yaitu dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan juga diketahui bahwa pernikahan dua hamba ini sah secara negara, juga undang-undang perkawinan. Semoga itu kembali. Semoga dari kedua hamba ini akan lahirlah generasi-generasi yang salihah atau yang saleh, yang senantiasa beriman, bertakwa dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Pahami, hari ini alhamdulillah kita sudah dipercaya oleh Allah menjadi imamnya Dinda ya. Dan niat ibadah pada Allah, insya Allah dan niat karena Allah, Allah pun akan menghampiri kita hingga memberikan solusi menjadi atau menuju rumah tangga yang sakinah, yaitu bahagia lahir maupun batin. Jangan lupa orang tua minta doa restunya, insya Allah doa orang tua dijabah oleh Allah, diterima oleh Allah ya. Demikian kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Kami ucapkan terima kasih kepada petugas kantor urusan agama Bapak Ustadz Haji Ahmad Sumroni yang telah memandu prosesi ijab kabul pada kesempatan pagi hari ini. Senantiasa kita doakan setiap perjalanan Bapak Ustadz mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ucapkan juga selamat jalan, selamat bertugas ke tempat tugas berikutnya Bapak Ustadz. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu acara tausiah. Untuk memberikan tausiah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, khususnya bagi kedua mempelai, kami persilahkan kepada Ustadz Hunaifi Sanusi LCMA selaku Kepala Peribadatan Masjid Jami Al-Azhar Jaka Permai. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على الله أونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar dari Bapak Khairul Khaidir beserta keluarga, dan juga keluarga besar dari Bapak Sugeng. Mudah-mudahan niat dari keluarga besar ini menikahkan anaknya mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nanti mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang berbahagia Dinda Mausafi dan juga suaminya yaitu Fahmi Yudhistira. Alhamdulillah keduanya sudah mengikat janji dan melaksanakan akdun nikah yang kita saksikan bersama-sama dan juga sekaligus disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan keluarga yang keduanya bentuk pada hari ini, yang keduanya pada hari ini berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keluarga yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas Yudi sekarang udah punya statusnya apa? Sekarang suami. Mbak, statusnya apa sekarang? Jadi istri. Ya. Sekarang sudah bukan lagi calon suami atau calon istri. Tadi kalau ngucapinnya suami tadi sebelum akad, nah itu mungkin mbaknya akan marah itu. Tapi kalau sekarang kalau ditanya, Mas Yudi sudah statusnya apa? Saya sebagai suami. Sudah mantap itu mengatakannya. Saya sebagai suami.
Dan juga yang ada di sebelahnya juga mengatakan saya sebagai istri, sudah mantap. Kenapa? Karena tadi sudah kita saksikan keduanya sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita saksikan, kita menyaksikan, namun pada hakikatnya keduanya berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah keduanya menikah satu pertama di bulan yang mulia, di bulan Rabiul Awal. Kedua, menikah di tempat yang sangat mulia, tempat yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu diantaranya adalah masjid, dan dia menikah di masjid. Yang ketiga, karena kenapa ini disebut mulia? Karena keduanya melaksanakan sunnah min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang hadir di tempat ini menyaksikan 3 kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita hadir di tempat mulia. Tidak ada tempat yang lebih mulia di muka bumi ini kecuali masjid. Yang kedua, kita hadir di acara yaitu akdun nikah, sunnah min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kita berada di bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di ketiga kemuliaan ini mudah-mudahan kedua mempelai yang sekarang sudah mengikat janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat, di dunia dan juga di akhirat. Pernikahan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu menyebutnya dengan mitsaqan ghalidha. Nanti bisa dilihat dalam surah An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernikahan atau akad pernikahan di antara laki-laki dan perempuan, ketika keduanya berjanji, maka Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Keduanya atau seorang wanita sudah mengikatkan janjinya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mitsaq. Mitsaq itu dalam bahasa Arab namanya al-ahdu, janji. Ketika kita berjanji, maka sudah cukup mengatakan bahwa saya berjanji untuk menyatakan tekad kita. Namun karena pernikahan ini adalah janji yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ayatnya tidak hanya menggunakan kata mitsaq, tapi juga menggunakan kata ghalidha. Ghalidha maknanya adalah kokoh dan kuat. Makanya para ulama tafsir menjelaskan ketika menjelaskan kata mitsaqan ghalidha adalah perjanjian yang diperkuat dengan sumpah. Perjanjian yang diperkuat dengan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernikahan di dalam Al-Qur'an disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat yang diperkuat dengan sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa keduanya akan melakukan muasyarah bil ma'ruf. Keduanya akan melaksanakan mempergauli suami, mempergauli istrinya dengan baik, begitu juga sebaliknya. Karena di sini disebut adalah perjanjian yang sangat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti Mas Yudhistira ini atau Fahmi Yudhistira sekarang sudah menjadi seorang imam, seorang pemimpin keluarga yang tadinya istrinya ini adalah atau tadinya menjadi calon istri, masih menjadi tanggungan orang tuanya, sekarang berpindah kepada di pundak Mas Yudhistira, Fahmi Yudhistira. Surga dan nerakanya itu ada di pundaknya Mas Yudhistira. Karena dia sekarang menjadi seorang pemimpin di keluarganya. Menjadi yang nanti akan membimbing istrinya, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kewajiban seorang suami kepada seorang istri, di antaranya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka, hunanya balik kepada para istri itu, bil ma'rufi, dengan baik. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang kita kenal. Tutur kata, perilaku, sifat, dan juga perilaku kita kepada atau muamalah kita atau interaksi kita kepada istri. Jadi bukan hanya ucapan, pikiran kita juga kepada istri. Makanya wa'ashiruhunna maknanya adalah
mempergauli dengan mereka dengan baik. Makna mempergauli adalah mengajarkan tentang agama, mengajarkan kewajiban-kewajiban seorang istri dan hak-hak seorang istri kepada suaminya. Itu adalah tugas seorang suami. Karena itu maka Allah menyebutnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an pasangan suami istri adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istri-istrimu itu adalah libas, pakaian suaminya, dan kamu suaminya pakaian istrinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya hunna, istri dulu disebut. Hunna libasul lakum. Mereka para istrimu itu adalah libasul lakum, pakaian. Jadi yang menjadi penghias keindahan seorang suami, yang menjaga kehormatan seorang suami disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wanita dulu. Istri dulu. Hunna libasul lakum. Berarti nanti istri ini mesti menjaga kehormatan seorang suami. Karena istri adalah pakaian suaminya, dan ini yang pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya kemudian seorang suami juga menjadi pakaian istrinya. Bukankah kalau kita mencari pakaian kita, ketika kita mau mencari jas kita ataupun baju kita cari di toko atau di swalayan, atau kita membelinya, kita cari yang paling bagus, yang paling pas dengan tubuh kita. Ketika kita mencari pakaian, kita mencari warna yang cocok dengan kulit kita. Ketika kita mencari pakaian, kita mencari yang pas antara atasan dan juga bawahannya. Ketika kita mencari pakaian, kita cari yang paling bagus untuk diri kita. Itulah pakaian kita. Karena itu maka ketika seseorang diikat oleh perjanjian pernikahan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat, maka keduanya itu menjadi pakaian yang saling melengkapi. Maka keduanya menjadi pakaian yang saling menserasikan di antara pakaian tersebut. Baik itu warnanya, baik itu keindahan dilihat dari luarnya, maupun mungkin kecocokan di tubuhnya. Itulah pakaian. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Keduanya adalah pakaian, saling menjaga. Maka seorang istri menjaga kehormatan seorang suaminya, dan seorang suami juga menjaga kehormatan istrinya. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang hendak menikah dan dia ingin menunaikan salah satu di antara sunnah min sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyamakannya dengan al-mujahid fi sabilillah. Menyamakannya dengan orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun 'alallahi aunum. Ada 3 kelompok manusia yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang senantiasa dia berjihad, berjuang. Jihad maknanya bukan hanya berperang. Berjihad, dia berjuang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang hamba saya yang dia ingin memerdekakan dirinya dengan cara dia membayar dirinya. Nah, yang ketiga Rasulullah menyebut an-nakih alladhi yuridul afaf. Seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan untuk menjaga kehormatan calon istrinya atau istrinya dan juga kehormatan dirinya. Seorang laki-laki yang dia dengan kemampuannya, dengan kesanggupannya, baik ruhiyah maupun jasmaniyahnya, dia menyatakan ingin menikahi seorang wanita. Tujuannya apa? Untuk al-iffah, untuk menjaga kehormatan calon istrinya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Jadi dia tujuan adalah iffah, menjaga. Kenapa? Karena ketika dia sudah menikah, maka hubungannya di antara kedua ini menjadi ibadah. Bercandanya atau mungkin kemarin pegangan tangannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menikah, begitu sudah menikah menjadi
ibadah. Bercandanya menjadi ibadah. Marahnya menjadi ibadah. Senda guraunya menjadi ibadah. Bahkan hubungan di antara keduanya menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin menjaga kehormatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menikahi istrinya itu. Orang yang seperti ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya masuk istira, disamakan dengan al-mujahid fi sabilillah, orang sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjaga kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga kehormatan dirinya di hadapan masyarakat atau di hadapan masyarakatnya atau teman-temannya. Karena dia ingin melakukan segala apa yang dia lakukan kepada orang yang dia cintainya, mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ini Mas Yudhistira dan Mbak siapa namanya? Mbak Dinda. Ini nanti pegangan tangannya sudah ibadah. Bercandanya sudah ibadah. Berduaannya di kamar sudah menjadi ibadah. Kemudian mungkin jalannya berdua sudah ibadah. Kalau kemarin mungkin ketika pegangan tangannya itu haram, tidak boleh. Bahkan mungkin mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berkehendak, ketika dia punya keinginan untuk menghalalkan hubungan keduanya, maka Rasulullah menyebutnya adalah salasatun 'alallahi aunuhum, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut kepada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang menjanjikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mungkin akan berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, akan berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga hal ini jika kita laksanakan, betul-betul nanti keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang terakhir, yang keempat, bekal yang mesti kita miliki ini yang paling inti sebetulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, maka bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal mesti yang kita persiapkan ketika kita ingin menikah, bekal yang terbaik. Jangan bekal yang bekas. Contoh nanti Mas Yudhistira pulang dari kantor, bertemu dengan istri di rumah. Maka jangan sampai kelelahan kita yang ada di kantor itu ditampilkan di depan istri, sehingga bekas kelelahan kita ada di kantor itu. Kalau bisa kita tampil di istri kita itu dengan sesuai dengan wajah yang terbaik kita. Gunakan bekal yang terbaik kita. Karena Allah menyampaikan kepada kita wa tazawwadu, berbekalah dengan kebekalan yang terbaik, dan bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menikah, menjalin hubungan suami istri, kalau fondasinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau sekarang Mas Yudhistira dan juga Mbak Dinda ini ketika ingin beribadah gampang. Kemarin mungkin sholat berjamaahnya susah, harus pergi ke masjid. Sekarang pengen menunaikan ibadah, panggil saja istrinya. Kita jamaah di rumah, mendapatkan pahala jamaah. Ketika ingin beribadah, sekarang sudah menjadi susah. Maka nanti Mas Yudhistira, ini pesan saya, ketika kita menikah justru menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai bertanya, jangan-jangan pernikahan kita ini tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menikah semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulailah kita introspeksi diri, jangan-jangan pernikahan kita ini tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Nanti tadi dibacakan oleh qori kita. Dalam surah Ar-Rum ayat 21. Nanti bisa dibaca di rumah. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan pasangan itu dari jenis kalian, dari jenis kita. Coba lihat, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, kata hi di situ ulama sepakat itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasangan yang Allah ciptakan untuk kita ketika kita menikah, maka mestinya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
ibadah kita semakin gampang. Kita mau melaksanakan taat kepada Allah semakin gampang. Kenapa? Karena kita sudah punya pasangan kita. Karena itu maka untuk introspeksi kita, untuk muhasabah kita, kalau seandainya kita menikah semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai kita introspeksi diri, jangan pernikahan kita tidak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu menyampaikan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan pasangan dari jenis kita. Maka ketika kita menikah, mestinya kita semakin mendekatkan diri, ibadah kita semakin baik, ketaatan kita semakin baik, bahkan mungkin kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin baik. Itulah nanti yang disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. 3 kata yang begitu mudah kita ucapkan, tetapi ketika dalam kita mengarungi rumah tangga, itu memerlukan berbagai macam proses yang kita lewati. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bisa kita baca dalam surah Ar-Rum. Karena itu maka pesan saya yang terakhir, mudah-mudahan nanti ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kedua mempelai ini atau kedua pengantin kita ini yang pada hari ini mengucapkan ijab dan qabul yang kita saksikan dan juga saksikan Allah Subhanahu wa taala, nanti mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Nanti hubungan suami istrinya sampai dibawa ke akhirat nanti. Mudah-mudahan, dan juga nanti mudah-mudahan diberikan keturunan-keturunan yang baik, keturunan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, keturunan-keturunan yang saleh dan salihah yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Mudah-mudahan apa yang kita pesankan tadi khususnya untuk saya, untuk kita, dan juga untuk kedua mempelai yang ada di hadapan saya, dan juga untuk Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan pernikahan yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga yang hadir menyaksikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kita doakan khusus untuk kedua mempelai, kita baca surah Fatihah, kita doakan mudah-mudahan benar-benar menjadi yang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat. Barakallahu laka wa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mehdi Sanusi LCMA selaku Kepala Peribadatan Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan foto dengan keluarga inti. Untuk itu kedua mempelai kami persilahkan berdiri. Kami turut mengundang kepada Bapak Khairul Khair beserta Ibu Fauzia Ilyas dan juga Bapak Sugeng beserta